7,4 Radio Sonora Jogja. Halo, selamat sore sahabat Sonora. Apa kabar Anda di kesempatan sore kali ini? Semoga ini hari yang menyenangkan untuk Anda ya. Tidak seperti biasa, di sore kali ini kalau biasanya Anda mendengarkan program-program berita seputar lokal Jogja. Nah, ini kita akan berikan yang istimewa juga di sore kali ini untuk edisi hari Rabu 30 Juni 2021 ada satu perbincangan bersama PT KB Pharma ini seputar, nah ini yang baru ini baru banyak diperbincangkan juga, media-media terus memberitakan berkaitan dengan COVID-19 dan nanti juga berkaitan dengan produk Pulmosol itu apa akan disampaikan di perbincangan kita di kesempatan sore kali ini ya. Dan sebagai narasumber kita, sahabat Sonora, di kesempatan sore kali ini ada Dr. Paulus Wisnu Kuncoro SPP Biomed ini ya. Selamat sore Dr. Paulus, apa kabarnya? Ya, selamat sore Mas, kabar baik, kabar sehat. Sehat selalu ya Dok ya? Selalu sehat ya. Ini kayaknya harus itu yang diutamakan Dok, ini apalagi sebagai tenaga kesehatannya ini ya. Oke. Ya, betul. Ya, dan nanti kita juga akan terhubung dari Kalbe, itu ada Ibu Mindo Fuji Gloria. Ibu Mindo, apa kabar? Selamat sore. Halo, selamat sore. Kabar baik. Sehat selalu Ibu. Sehat selalu. Semoga kita semua sehat selalu ya. Amin. Oke. Nanti kita akan berbincang nih seputar produk Pulmosol itu apa, ini berkaitan dengan COVID juga yang nanti tentunya ada kaitannya gitu ya Ibu Mindo ya. Tentu saja ada. Nah, oke. Baik. Sahabat Sonora, nanti Anda juga bisa bergabung untuk bertanya-tanya di kesempatan sore kali ini ke SMS dan juga WhatsApp-nya di 081754832000. Sekali lagi di 081754832000. Sebelumnya nih sahabat Sonora, kondisi pandemi kan kian bisa dibilang memburuk di Indonesia itu ya. Dan ini berdasarkan informasi di covid19.go.id bahwa jumlah kasus aktif ini sudah mencapai 200.000 lebih kasus. Ini tepatnya 228.835 kasus dan dengan penambahan kasus terkonfirmasi ada 20.000 lebih dalam satu harinya. Yogyakarta sendiri ini memiliki angka kasus yang cukup tinggi yaitu 53.000 lebih kasus. Nah, DIY ini berada di posisi ke-8 secara nasional jumlah kasus COVID-19-nya. Penyebaran virus yang kian cepat juga ditambah informasi yang mudah dan cepat. Ini berdampak bukan hanya semakin tingginya awareness masyarakat terkait COVID-19 ini, tapi juga berdampak pada ikut cepatnya penyebaran informasi hoax dan tidak bertanggung jawab. Nah, untuk itu nih ya, Sobat Sonora, pada sore hari ini kita akan berbincang untuk mencari tahu lebih dalam sebenarnya seperti apa sih kondisi yang kita hadapi, juga update dari COVID-19 di Indonesia ini. Nah, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, kita akan berbincang dulu nih bersama Dr. Paulus Wisnu Kuncoro Murti SPP Biomed ini ya. Oke, dokter, mungkin kita langsung aja dokter berkaitan dengan ini kondisi pandemi di Indonesia saat ini. Mungkin bisa diceritakan dulu kok bisa terjadi lonjakan kasus. Ini kenapa dok? Nih kayaknya di akhir-akhir pekan ini luar biasa lonjakannya. Mungkin dokter bisa menyampaikan, silakan dok. Ya, jadi memang situasi sekarang ini memang terjadi mungkin disebut dengan situasi yang mungkin krisis ya, karena lonjakannya demikian tinggi kasus perharinya, baik nasional maupun di DIY. Juga hunian di rumah sakit semakin tinggi. Dan kalau dilihat laporan-laporan itu, beberapa rumah sakit ya, atau mungkin hampir semua rumah sakit COVID itu sudah full. Jadi semua ruang perawatan COVID-19 saat ini bisa dikatakan full. Jadi beberapa pasien itu sampai masuknya harus inden. Jadi beberapa tidak bisa langsung masuk, ya terpaksa yang harusnya dirawat di rumah sakit harus di rumah dulu sampai ada kamar yang tersedia. Kemudian selain itu juga beberapa unit gawat darurat juga mengalami stagnasi pasien. Beberapa pasien bertumpuk ya, mungkin bisa dilihat di beberapa media sosial ya. Beberapa bahkan sampai memasang tenda darurat di depan IGD masing-masing rumah sakit.
Juga untuk pasien yang menumpuk di GD itu ada yang diletakkan di masing-masing tenda. Sehingga beberapa pasien tidak bisa masuk ke ruang rawat dan pasien-pasien lain juga tidak bisa masuk. Sehingga beberapa IGD rumah sakit itu sampai buka tutup ya, sementara ada yang tutup dulu, besok lagi dibuka, atau dulu bisa dibuka. Kemudian yang fakta lain adalah oksigen ya, oksigen yang saat ini di rumah sakit di Jogja itu sudah mulai menipis karena penggunaannya kan sudah overload ya, banyak sekali. Mungkin tidak persediaan dengan penggunaan semakin tidak imbang. Mungkin jadi situasi yang terjadi ini memang terjadi suatu lonjakan pasien atau lonjakan kasus yang sangat-sangat tinggi. Nah ini kalau dilihat kenapa bisa terjadi ini, muaranya sebenarnya cuma dua ya. Jadi muaranya. Jadi pertama adalah bagaimana tingkat pelaksanaan dari protokol kesehatan yang saat ini sudah didengungkan. Kemudian yang kedua adalah dari faktor virus sendiri. Dimana juga ditemukan banyak fakta mengenai strain-strain baru, varian-varian baru yang sudah masuk ke Indonesia dan masuk ke Jakarta. Nah ini juga dua muara ini yang menjadikan kenapa lonjakannya itu demikian tinggi di hari-hari ini. Kita tahu bahwa penerapan ya, jadi muara pertama adalah bagaimana kita menerapkan protokol kesehatan. Nah protokol kesehatan ini sebenarnya kan sudah didengungkan mulai dari ya mulai awal COVID ya, jadi mulai Maret itu kan sudah didengungkan, sudah disoundkan, sudah digaungkan dari pemerintah dan kepada seluruh media ya, di berbagai media sudah dikabarkan, kemudian berbagai aparat pemerintah sudah mulai mensoundingkan sampai peraturan-peraturan diluncurkan untuk mengawal dari protokol kesehatan ini. Kemudian ada, kalau kita ingat ada PSBB yang awal itu ya, juga ada PPKM, beberapa kali PPKM jilid 1, 2, 3, 4, sampai PPKM mikro, kemudian beberapa lockdown lokal diterapkan, kemudian sampai pada saat situasi lebaran dilakukan penyekatan di berbagai jalan ya, itu semua memang dijalankan memang untuk dalam rangka mengurangi. Tetapi kalau kita lihat fakta di lapangan, ternyata memang penerapan protokol ini memang kurang ya kalau saya nilai ya. Jadi kalau lihat kita di berbagai mungkin waktu kita di jalan atau di mana gitu, pemakaian yang paling sederhana mungkin pemakaian masker ya. Itu ada yang dipakai, ada yang setengah dipakai, ada yang dipakainya tidak di hidung dan mulut, hanya di dagu, ada yang makanya itu separuh-separuh. Belum lagi masalah kerumunan, kemudian cuci tangan yang tidak selalu dilakukan. Nah ini yang harus diingat bahwa memang protokol kesehatan itu kalau dalam hashtag terakhir itulah harga mati. Jadi harga mati bagaimana kita mengurangi penularan ini. Kalau tidak dilakukan protokol kesehatan, maka angka penularannya menjadi semakin tinggi. Oke. Dokter, ini kan bisa dibilang di akhir-akhir ini saja. Apakah ini juga karena apa ya, istilahnya masyarakat sudah ya tadi sampaikan abainya untuk menerapkan protokol kesehatan itu kelihatan banget di akhir-akhir ini karena mungkin sudah ada kebosanan kayak gitu ya, Dok. Mungkin bisa dibilang gitu kan? Ya, jadi memang betul Mas. Jadi ya karena mungkin sudah setahun lebih tadi. Maret ke ini bulan Juni ya. Satu bulan. Mungkin masyarakat sudah bosan ya. Jadi kalau orang boleh ada yang mengatakan ini istilahnya precaution fatigue ya. Jadi bagaimana kelelahan untuk menerapkan penjagaan, kelelahan untuk atau kebosanan atau apa ya istilahnya tidak mampu lagi menerapkan dari perlindungan pengawasan dari kita sendiri. Ya kan lamanya suatu wabah atau suatu pandemi ini, sementara mungkin dari masyarakat sendiri karena sudah terbiasa ya, dari kulturnya mungkin terbiasa kita kumpul-kumpul, kita jalan-jalan, kita nongkrong-nongkrong, kita ketemu dengan orang. Nah kultur ini akan menjadi tantangan pada saat menghadapi suatu protokol yang diterapkan dalam jangka waktu lama. Sehingga masyarakat yang sudah terbiasa tadinya tidak pakai masker dan berkumpul itu menjadi lama-kelamaan menjadi kendor. Karena mungkin ya sudah bosan dan pertanyaan mesti kapan berakhir. Gitu ya. Oke. Dok, tadi sempat disinggung juga muncul varian-varian baru. Kalau boleh disampaikan, Dok, ini sebenarnya ada berapa jenis sih untuk virus ini yang varian baru kayak gitu, Dok? Ya,
Jadi sebelum kita mengenal beberapa jenis ya, bahwa pertama ada pengertian mengenai varian dan mutasi ya. Jadi mutasi itu adalah perubahan dari bagian virus. Jadi misalnya satu virus itu ada beberapa protein, nah itu salah satu protein itu mengalami perubahan, itu namanya mutasi. Nah kalau varian itu adalah setelah terjadi mutasi, maka bentuk besar dari virus itu mengalami perubahan juga. Jadi ibaratnya misalnya tadinya berwarna merah, sekarang berwarna agak kehitaman. Nah, bentuk yang besar dari virus itu dinamakan varian. Jadi kalau mutasinya itu bagian dari virus sendiri. Bagian misalnya, contohnya misalnya tangannya virus itu berubah, itu namanya mutasi. Tapi kalau orangnya itu varian. Oke. Nah, seperti harus kita tahu bahwa virus COVID-19 ini termasuk virus RNA, bukan virus DNA ya. Virus RNA ini dikenal gampang sekali terjadi mutasi. Jadi pada saat dia membelah diri atau berkembang biak, misalnya dari satu virus menjadi dua virus gitu ya. Pada saat dia penggandaan itu menjadi dua itu, maka serap terjadi error dalam sistem. Jadi kayak error hang dalam sistemnya. Kalau komputer hang gitu loh mas. Nah hangnya ini menghasilkan mutasi. Harusnya merah jadi pink atau merah kehijauan, nah seperti itu. Itu kerap terjadi. Jadi di virus corona ini adalah sering terjadi sekali mutasi dalam proses pengembangan diri. Maka sebenarnya kalau di virus ini karena sudah 1,5 tahun ya, itu mutasinya mungkin sudah lebih sangat banyak ya. Kalau mungkin dibilang lebih dari 100 kali mutasi ya. Cuman yang saat ini dapat diteliti atau dikumpulkan dan diumumkan itu sampai saat ini variannya itu sejumlah 10. Ya, mungkin kalau ini lebih banyak ya. Cuman kalau saat ini WHO baru merilis atau secara resmi mengumumkan 10 varian dari virus corona. Nah, tadinya penamaannya kan pakai kode-kode ya, ada yang B17, B1351, 14, 17, nah itu dan dikaitkan dengan negara. Jadi kalau alpha dulu kan, ini virus varian Inggris, ya. Kemudian beta virus varian dari Delta, kemudian virus India, beta varian dari Afrika Selatan. Nah, kemudian dari WHO merevisi penamaannya karena tidak menginginkan bahwa stigmatisasi dari suatu negara. Jadi diharapkan bahwa ya penyakit ini jangan dikaitkan dengan satu negara tertentu. Maka diberi penamaan menurut alfabet binary. Maka mulai akhir Mei itu dipakai penamaan model alfa, beta, delta, gamma itu. Jadi untuk menghindari suatu penghubungan dengan satu negara. Nanti kan nggak enak ya, masa Inggris dianggap sebagai ini biangnya alfa, ya. Jadi ada pakai nama alfa, beta, delta, gamma dan sebagainya untuk menamai dari virus ini. Dan sampai saat ini ada 10 virus yang diumumkan, dan dari 10 itu 4 virus ini dimasukkan dalam golongan virus yang sangat-sangat difokuskan atau variant of concern, VOC ya. Jadi alpha, beta, delta, dan gamma. Jadi alpha itu adalah B17 yang dulu ditemukan di Inggris kebanyakan. Dan beta ini yang di Afrika Selatan ya, B1551. Delta ini ya, yang dari India 16172, kemudian yang gamma yang dari Brazil B1. Nah ini 4 ini yang di saat ini menjadi satu kelompok khusus VOC ya, variant of concern. Maksudnya adalah 4 ini saat ini dalam pengawasan khusus WHO karena ternyata menimbulkan berbagai dampak yang luar biasa dibanding varian sebelumnya. Yang di tengah area adalah sifat penularannya yang ternyata bisa sampai 30-40 kali lebih cepat menular dibandingkan yang generasi berikutnya. Generasi sebelumnya. Sebelumnya ya. Ya, dari yang virus yang Wuhan pertama kali Wuhan itu dibanding yang ini, yang 4 varian ini, ternyata 4 varian ini lebih cepat menular.
Serem banget ini ya dok ya. Ya, Sampai 30 kali lebih cepat ini ya. Oke dok, ya, nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita karena kita harus break dulu. ya. Dan ini cukup menarik dok, ketika kita ngomong ini ada 4 varian ini. Apakah 4 varian ini sudah ada di Indonesia semuanya? Mungkin nanti informasinya seperti apa dok Ya. mungkin bisa disampaikan. Dan untuk Anda sahabat sonar yang ingin bergabung bisa ke 08175483 200 untuk SMS dan juga WhatsApp-nya. Kita ke komersial dulu. Halo dok. Halo. Iya, kita break dulu dok. Oh ya, oke. Nanti nyambung ya, kita langsung ke varian tadi ada di Indonesia gitu, disambung gitu ya. Siap, siap, siap. Oke, dok, ini sebenarnya pengaruh musim tidak dok? Musim kita pas musim hujan kayak gitu terus berkembang kayak gitu, ada pengaruhnya nggak virus-virus ini? Iya, ternyata dulu hoaxnya itu musim atau cuaca itu berpengaruh terhadap virus. Tapi ternyata penelitiannya tidak. Oke. Nah, cuman begini penjelasannya adalah bahwa kalau perubahan cuaca itu memungkinkan orang untuk sakit. Oh, lebih ke ini ya, daya tahan tubuh Lebih ya. lebih ke kitanya. Mungkin lebih mungkin sering kehujanan, sering keanginan, jadi kondisi sering turun. Nah, ini menjadi faktor risiko untuk terkena dari virus ini. Jadi bukan virusnya sendiri. Tidak ada kaitan langsung dengan virusnya itu ya. Tidak. Lebih ke daya tahan tubuh. Oke. Mungkin nanti kita bisa bahas itu juga. Saya giring untuk ke sana juga. Biar itu masyarakat juga tahu nggak termakan hoax gitu ya. Soalnya hoaxnya banyak mas. Iya, ya. Dan kebanyakan masyarakat lebih mudah nerima hoaxnya itu loh dok, takutnya. Karena hoaxnya ini dipasangi meme-meme, juga dipasangin gambar-gambar itu yang menarik, itu sebenarnya agak horor-horor sedikit, jadi mana yang benar mana yang salah jadi bingung ya. Iya ya jadinya ya. Oke. Bu Mindo. Iya. Nanti segmen kedua kita ke dokter lagi dulu ya. Baik. Oke, karena ini dokter nanti jam 6 praktek, jadi mungkin tadi saya sudah berbincang sama Mbak Adis untuk kita ke dokternya dulu. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan juga nanti saya larikan ke yang dokter dulu. Gitu ya Bu Mindo ya? Boleh. Oke, saya manggilnya Bu atau Mbak aja nih? Mbak aja nggak apa-apa. Oke deh, Mbak aja ya. Kalau dokter Paulus saya nggak berani untuk manggil Mas dokter nih. Kenapa mas? Nanti ini didengar umum, nanti umum pada ikut-ikutan Pak dokter. Oke, ini masih iklan ya kita ya.
97,4 Radio Sonora Jogja. Sahabat Sonora, kita masih di perbincangan di kesempatan sore kali ini bersama PTKB ini ya. Dan kita berbincang dulu seputar COVID bersama Dr. Paulus Wisnu Kuncoro Murti SPP Biomed. Dan juga nanti ada Ibu Mindo Fuji Gloria dari KLB yang akan berbincang seputar pulmosol. Nah, kalau Anda pernah dengerin iklan-iklannya Sonora Jogja berkaitan dengan pulmosol, nah ini nanti akan dibahas apa sih produknya, atau searching ternyata ada produk pulmosol, nanti akan disampaikan oleh Bu Mindo ya. Tapi kita balik ke dokter dulu karena tadi sempat kita break untuk iklan, Dok. Sudah disampaikan disinggung berkaitan dengan ada 4 varian dari virus COVID-19 ini ya, yang sekarang berkembang. Nah ini Dok, di Indonesia seperti apa? Apakah 4 varian ini sudah masuk semuanya atau jangan sampai nih masuk ke Indonesia? Atau gimana sebenarnya, Dok? Ya, ini memang mungkin berita buruk ya, karena memang sudah masuk Indonesia dan yang masuk alfa, beta dan delta ya. Agamanya belum terekspos ya. Jadi dari alfa, beta sama alfa, beta, delta ya, ini memang ya jumlah kasusnya sedikit mengkhawatirkan karena sampai rilis tanggal 20 Juni yang lalu, saya nggak tahu yang rilis yang terakhir ini mungkin ya. Mungkin saat kita bicara ini ada rilis baru, tapi sampai tanggal 20 Juni dari Kementerian melalui pemeriksaan gen dari orang yang sakit COVID ini, jumlah total dari ketiga varian ini sudah mencapai 100 lebih ya yang ditemukan di Indonesia. Sampai 150 lebih lah, itu sudah ditemukan di Indonesia. Dan itu saja menjadi suatu perhatian kita ya, menjadi concern yang mungkin aware yang luar biasa karena jumlahnya itu sudah banyak dan ini sudah menyebar ke Pulau Jawa khususnya dan beberapa di wilayah di Sumatera dan Kalimantan. Ini menjadi satu perhatian ya, ini menjadi suatu lampu, kalau saya bilang lampu merah ya. Ini harus lebih kita ingatkan lagi masyarakat bahwa ini sudah terjadi, sudah terketemukan ya, atau tidak ditemukan varian-varian baru yang ada di dunia. Dan itu sudah jumlahnya banyak sekali. Maka ya satu peringatannya ya harus lebih dan lebih lagi dalam melaksanakan protokol kesehatan. Oke, itu berita buruknya varian ini sudah sampai di Indonesia ya, Dok. Dok, apakah ini pengaruh karena ini sekarang sudah musimnya berubah-ubah kayak gini juga, Dok? Ini ya, ada kaitannya nggak ini sebenarnya, Dok? Ya, jadi kalau untuk cuaca atau musim ya, yang berhubungan dengan virus ini, nah awalnya dulu memang kita curiga bahwa suatu musim itu berhubungan dengan kondisi virus ya. Tapi ternyata pada penelitiannya itu ternyata tidak berpengaruh. Jadi baik cuaca dingin maupun cuaca panas ini memang tidak mempengaruhi secara signifikan kepada virusnya. Nah, cuman memang harus kita perhatikan bahwa perubahan cuaca ya yang dari panas ke dingin ini membawa dampak ke kitanya, ke kondisi badan kita. Karena kalau misalnya sering kehujanan, sering kena udara dingin, itu memungkinkan untuk kondisi itu menjadi turun. Apalagi kalau kita tidak aware dengan kesehatan kita, misalnya kurang istirahat, terlalu dan makan tidak teratur dan sebagainya, ini menambah kemungkinan turunnya dari daya tahan tubuh kita. Nah, pada saat daya tahan tubuh kita menjadi turun, maka di mana masih terjadi pandemi, maka peluang untuk menjadi sakit COVID ini menjadi lebih tinggi. Demikian. Oke, jadi ini lebih ke daya tahan tubuh ini ya, bukan ke kaitannya virus langsung itu ya. Oke. Dok, kalau gitu ini mungkin bisa disampaikan, Dok, bisa diulas kembali berkaitan dengan yang khususnya yang varian alfa, beta dan delta. Ya, ini gejalanya apakah sama dengan virus-virus sebelumnya kayak gitu, Dok? Ya. Jadi dari beberapa penelitian yang saat ini mungkin masih berjalan ya, semua bisa rilis, itu memang dari ketiga yang masuk Indonesia ini paling dianggap paling cepat itu adalah delta. Hingga delta ini dianggap sebagai saat ini ya sebagai masternya dari varian dari yang ada. Atau orang beberapa peneliti menyebut sebagai super strain ya dibanding yang alpha atau beta, karena beberapa peneliti menyebut kecepatannya paling tinggi dibanding alpha atau beta. Kecepatan penularannya. Dan beberapa kasus
ini memang jumlahnya lebih banyak dibandingkan alfa atau beta. Nggak disebut dengan superstain. Nah, tentang keparahannya itu masih dalam penelitian. Jadi belum bisa kita menyimpulkan apakah tingkat keparahannya tinggi atau tidak. Memang beberapa kasus yang saya jumpai memang lebih parah ya, yang informasi dari teman-teman ini. Tetapi ini masih menunggu rilis resmi dari WHO ya, apakah memang delta ini lebih parah atau tidak. Karena saat ini yang dirilis adalah kecepatannya lebih tinggi, itu saja. Kecepatannya lebih tinggi itu ya. Ya. Oke. Dok, saya langsung ke WhatsApp nih karena udah ada yang masuk berkaitan dengan apa yang disampaikan dokter ini. Dokter, ini ada Pak Agus, ini yang ada di Bantul, ini kayak gini. Apakah kondisi komorbid yang bagaimana yang benar-benar mesti waspada terhadap COVID ini, Dok? Ya, kepada Pak Agus ya, di Bantul ya? Di Bantul, J. Oh ya, jadi untuk kondisi komorbid ya, jadi komorbid itu adalah suatu penyakit yang diderita sebelumnya, jadi sebelum COVID ini ada, penyakit yang masuk ke dalam tipe kronis. Jadi contohnya adalah kalau di paru ya asma, PPOK, kemudian TB, kemudian kalau ada juga penyakit hipertensi, penyakit kanker, dan penyakit lain yang masuk jajaran penyakit kronis ya, jadi lama. Nah, sedikit tipsnya adalah bahwa untuk menghadapi COVID ini, maka bagi para penderita yang punya komorbid ini harus kontrol ke dokternya. Jadi harus menjaga bahwa penyakit komorbidnya ini terkontrol. Terkontrol maksudnya seperti misalnya kalau asma ya contohnya, ya dia harus kontrol ke dokter dan kemudian mengikuti nasihat dokter. Misalnya harus ini, harus itu, harus itu, sehingga gejalanya itu menjadi minimal. Yang tadinya banyak menjadi minimal, kemudian tidak mengganggu aktivitas, tidak mengganggu tidur, aktivitas lancar, tidak ada gejala sesak, batuk, ataupun gejala sedikit sekali. Nah ini menjadi asma stabil. Nah ini yang harus diterapkan pada semua pasien yang mempunyai komorbid sebelum COVID. Nah dengan stabilnya komorbid atau dengan kontrol yang bagus dari komorbid, maka kemungkinan dampak dari COVID kepada komorbid itu menjadi kecil. Lain halnya misalnya sudah punya komorbid, misalnya punya hipertensi, tetapi tidak kontrol rutin ke dokternya, maka tidak minum obat dan sebagainya, tidak memperhatikan gaya hidup yang sehat, sehingga tensinya menjadi naik turun atau malah naik tinggi sekali. Nah ini akan mempengaruhi nanti apabila memang lingkungannya banyak menderita COVID, bisa menjadi ketularan atau bisa menjadi penyakit yang COVID yang berat. Jadi intinya adalah bagaimana kita mengontrol penyakit komorbid, dan tidak ada penyakit komorbid yang lebih jelek dibanding yang tidak ada. Intinya adalah bagaimana kita mengontrol komorbid itu. Ya, jadi bukan berarti penyakit A lebih jelek dibanding B, tidak. Jadi intinya sebenarnya bagaimana pertanyaan adalah bagaimana kita mengontrol. Ya, penyakit hipertensi misalnya, kalau tidak dikontrol ya dia lebih buruk dibanding penyakit asma yang dikontrol. Ya, jadi semakin dia terkontrol, dia semakin baik dibanding penyakit yang tidak dikontrol. Gitu. Kalau gitu Dok, saya jadi ingin bertanya juga berkaitan dengan apa yang ditanyakan Pak Agus tadi. Berarti kondisi yang bagaimanakah yang bisa dilakukan mungkin penyintas itu ya? Dia bisa isolasi mandiri atau dia harus segera dibawa ke dokter, kayak gitu, ke rumah sakit, maksudnya kayak gitu. Ini yang positif COVID ya? Ya, gimana Dok? Ya, jadi kalau positif COVID ini dibagi dalam empat stadium ya. Stadium pertama adalah tanpa gejala. Stadium kedua itu ringan, stadium ketiga sedang, dan stadium 4-nya berat. Nah, pertemuan gampangnya adalah kalau yang tanpa gejala adalah tanpa gejala ya. Nah, ringan sedang ini adalah kalau sedang itu sudah terjadi pneumonia, tetapi saturasinya masih, ya, saturasi tahu ya, saturasi yang ditempel di sini itu, dia masih di atas 94 lebih, itu masih sedang. Jadi kalau yang pertama tanpa gejala, yang kedua itu gejala ringan, ini belum ada pneumonia. Gejala sedang itu sudah ada timbul pneumonia atau infeksi paru, tetapi saturasi masih bagus, jadi di atas 94 lebih ya. Nah kalau yang berat itu sudah terjadi pneumonia dan saturasinya sudah sangat turun, 93 bahkan lebih bawah di 93. Dan biasanya ini kondisinya sudah sangat sesak, sangat lemah, dan ini juga napasnya sudah susah, jalan sudah susah.
Nah, ini yang wajib dirawat di rumah sakit yang gejala berat ini. Kalau yang tanpa gejala ringan sedang itu masih bisa isolasi di rumah. Oke, Dok, kita ke WhatsApp lagi yang sudah masuk ini, Dok. Selamat sore untuk Ibu Linda ini yang ada di Jalan Imogiri. Ini tanya gini, kemarin sempat beredar, Dok, tentang obat Ivermectin itu, Dok. Itu sebenarnya penjelasannya seperti apa? Apakah benar sudah itu bisa membunuh ke virus COVID, Dok? Terima kasih, Bu Linda. Ya. Bu Linda ya. Iya, ini memang isu ivermectin ini memang meledak mungkin seminggu ini ya. Iya Dok, benar ini. Dia nanti mengikuti ini Dok, media sosial Ibu Linda nih. Jadi trennya, trending topiknya mengalahkan Delta ya. Jadi ivermectin ini adalah sebenarnya aslinya itu adalah obat untuk penyakit yang diakibatkan oleh cacing. Jadi ini obat cacing yang diutamakan untuk awalnya adalah ini digunakan untuk terapi orang yang terkena kelainan karena cacing. Nah, pada era penyakit COVID ini ada salah satu fungsi dari ivermectin ini, dia digunakan untuk dalam terapi COVID. Di mana ivermectin ini dia punya salah satu fungsi ya, salah satu fungsi itu dia menghambat pembelahan sel dari virus. Ini yang dari beberapa penelitian itu ditemukan bahwa selain dari dia aktivitas menghambat dan perkembangan cacing, dia juga bisa menghambat perkembangan dari virus dengan cara dia menghalangi dari perkembangan yang namanya protein spike. Dari spike itu maksudnya satu protein yang ada di COVID yang dia tempatnya menempel ke sel kita. Oh iya. Jadi dia seperti menghalang-halangi gitu loh. Nah ini salah satu fungsi yang kenapa di beberapa negara mulai digunakan terapi ivermectin ini sebagai salah satu terapi gabungan untuk penyakit COVID. Nah, cuman memang saat ini WHO masih belum mengizinkan secara luas dipakai. Jadi masih mengizinkan pertama untuk penelitian, dan kalaupun dipakai dalam situasi khusus itu harus dalam pengawasan dokter yang memang bergerak di bidang COVID. Jadi tidak bisa sembarangan kita pakai seperti kita meminum vitamin itu tidak boleh, karena kan ini adalah terapi yang dulunya adalah terapi cacing, tapi saat ini masih dalam penelitian untuk terapi COVID. Memang ditemukan fungsi untuk COVID, tetapi untuk penggunaan luas di masyarakat harus sepengetahuan dokter. Nah, karena memang beredar luas di masyarakat bahwa obat ini bisa sebagai pencegahan. Nah, ini yang bisa menjadi bumerang bagi kita ya. Ya kalau pencegahan itu ya kalau menurut saya ya pola hidup sehat kita ini adalah pencegahan. Itu yang pokok, protokol kesehatan itu pencegahan. Kalau ivermectin itu masuk dalam golongan terapi. Terapi itu ya dijalankan oleh dokter-dokter yang bergerak di bidang COVID. Sehingga tidak boleh dikonsumsi secara sembarangan. Apalagi itu pencegahan. Jadi harus sangat hati-hati ya menyikapi berbagai informasi mengenai ivermectin. Kalau ditanyakan mengenai apakah fungsi untuk COVID, saat ini beberapa penelitian menyatakan ya ada beberapa fungsi dari ivermectin yang diteliti ternyata menghambat dari pertumbuhan COVID. Tetapi untuk terapi harus dengan pengawasan yang sangat ketat. Oke, gitu ya Bu Linda ya. Semoga menjawab ini dari pertanyaannya. Dan tadi sedikit disampaikan disinggung sama dokter, ini deh kita ke pola hidup yang sehat itu ya Dok ya. Yeah. Makan makanan yang seimbang, nggak gitu olahraga, nggak gitu ya Dok. Yeah. Mungkin sedikit mencegahnya gitu ya. Ya. Jadi sebenarnya bukan hanya di COVID ya. Jadi pada berbagai penyakit infeksi dan berbagai penyakit yang lain itu sebenarnya pilar dari kita kan menjaga imun ya. Yang namanya menjaga imun itu ya kembali ke pola hidup sehat atau good lifestyle atau healthy lifestyle ya. Yang mungkin sudah dari kecil sudah ditanamkan Bapak Ibu kita. Maka kadang-kadang kita lupa ya. Jadi bagaimana menjaga imun tetap baik. Ya, saja kembali pertama adalah istirahat yang cukup, kemudian makan yang teratur, dengan gizi yang lengkap sesuai dengan standar gizi, kemudian dengan pola pikir yang terkontrol, tidak terlalu stres, kemudian bagi yang perokok ya harus terperokok, tak minum alkohol, kemudian jangan begadang,
Jangan apa namanya menjauhkan polusi ya. Kemudian kalau olahraga positive thinking ini semua unsur ini harus diterapkan, dan sebenarnya bukan hanya di COVID aja, harusnya setiap hari diterapkan, sehingga kalau ini diterapkan secara simultan, secara berkesinambungan, itu menjaga imun kita benar-benar kokoh. Nah, kalau imun kita kuat, itu maka apapun penyakitnya ya, itu sedikit banyak akan mengurangi dari kemungkinan untuk terjangkit. Gitu ya. Walaupun toh jelek-jelek terjangkit, dia akan dalam stadium ringan. Oke, Dok. Nanti kita lanjut lagi, Dok, karena harus break dulu. Dan berkaitan dengan penjelasan dari dokter yang terakhir tadi untuk berkaitan dengan kita harus menjaga pola makan, istirahat, tidak boleh stres. Nanti saya mau ke Bu Mindo setelah break. Ini berkaitan dengan ada satu produk ini yang kayaknya cukup luar biasa, cukup bagus. Ini Pulmosol. Nanti apa sih? Apakah ada kaitannya dengan COVID dan penjelasan berkaitan dengan tadi lifestyle dan menjaga kesehatan? Nanti akan dijelaskan oleh Bu Mindo. Dokter dan juga Bu Mindo, kita break dulu ya. Sebelum nanti kita lanjut lagi perbincangan kita. Dan untuk Anda sahabat Sonora yang mau bergabung, silakan untuk SMS dan WhatsApp-nya di 08175483 200. Oke, Bu Mindo, nanti setelah ini ya. Oke, karena tadi sudah saya coba untuk giring nyambungin dengan penjelasan dokter itu ya. Nanti dokter masih ada pertanyaan, Dok? Ya. Oke, nanti setelah Bu Mindo nanti balik lagi ke dokter sebelum nanti dokter praktek ya.
Halo Bu Mindo. Halo. Ya, nanti mungkin di awal materinya jangan dihabiskan dulu ya. Untuk materi di habis iklan lagi. Karena saya harus balik ke dokter lagi. Karena masih ada pertanyaan untuk dokter. Gitu ya Bu ya? Mbak ya? Boleh. Gitu ya Mbak ya? Siap, siap. Saya jadi Mbak aja deh. Biar lebih enak ya. Gitu ya Siap. Mbak ya. Oke, jadi nanti Oke. mungkin di awal mungkin penjelasan tentang Pulmosol. nah, terus nanti ini apa yang beda dengan susu yang lainnya kayak gitu, terus dikonsumsi oleh sama siapa gitu dulu, terus nanti saya balik ke Dokter Paulus Oke. itu ya. Oke, karena masih ada pertanyaan yang ini ada di WhatsApp ya. Oke, ya siap ya, dokter dan Bu Mindo ya. Oke, kita masih di perbincangan kita di kesempatan sore kali ini, sahabat Sonora di 97,4 Sonora Jogja. Kita masih berbincang ini seputar tadi disampaikan Dokter Paulus ini COVID-19. Kita memang harus tetap aware terhadap kondisi kita. Maksudnya ini tetap menjaga protokol kesehatan karena sudah muncul varian-varian baru yang lebih ganas, dan ini kita tidak boleh lengah, tidak boleh menyepelekan begitu saja. Untuk protokol kesehatan yang harus tetap kita jaga ya. Dan tadi juga berkaitan dengan sedikit sudah disinggung lifestyle kita dong, mari kita benahi untuk masalah gimana kita harus menjaga kondisi tubuh, beristirahat, kemudian makan yang bernutrisi, kemudian juga jangan stres-stres kayak gitu ya. Nah, ini ada satu informasi yang cukup menarik berkaitan dengan tadi sudah di awal disinggung pulmosol. Apa sih ini dan kaitannya dengan COVID ini apa sih? Oke, Mbak Mindo, siap untuk Halo. menyampaikannya? Saya panggilnya jadi Mbak ini ya. Tiba-tiba berubah ini. Oke. Oke. Monggo ini. Oke, halo, salam kenal semuanya. Hari ini aku bakal menyampaikan terkait pulmosol. Udah disampaikan dari awal, pulmosol itu adalah nutrisi. Kalau mungkin kita ngelihat bentukannya itu mirip sama susu serbuk biasa, tapi secara komposisi dia beda. Jadi pulmosol ini memang nutrisi pertama kalau di Indonesia saat ini yang diformulasi lebih sesuai untuk gangguan pernafasan. Nah, kalau ditanyain apa sih hubungannya dengan COVID? COVID ini kan adalah infeksi virus yang memang menyerang sistem pernafasan kita. Timbul sering dengan gejala-gejala sesak pernapasan, kemudian batuk dan sebagainya. Nah, pulmosol ini adalah pilihan nutrisi yang tepat untuk digunakan dalam kondisi yang demikian. Ya tadi seperti COVID, kemudian tadi juga penyakit-penyakit pernafasan lain dengan gejala sesak lainnya, itu juga paling sesuai digunakan pulmosol baik sebagai makanan pendamping ataupun makanan pengganti. Pendamping itu artinya kalau makannya masih cukup, makannya masih ada tapi nggak cukup. Tapi kalau yang pengganti itu misalnya tidak bisa makan sama sekali gitu. Oh, oke. Terus ini produknya susu kayak gitu, yang bedain dengan yang lain kayak gitu apa ini, Mbak Mindo? Oke.
Bentukannya secara tampilan dan cara pembuatannya mirip sama susu biasa. Jadi dia bentukannya dalam satu box itu 150 gram, isinya ada 3 sachet. Cara Oh. penyajiannya serbuknya dilarutkan dengan air kemudian dikonsumsi. Mirip banget sama susu. Nah, yang membedakan adalah komposisi di dalamnya. Kalau kita bicara tentang susu, pasti itu yang terutama yang pasti orang kejar itu adalah kalsium, protein. Nah, oke. Nah, tapi kalau seandainya kalau pulmosol ini dia pertama secara kalori dia cukup untuk pengganti makan tadi. Kalau misalnya sekarang banyak nih yang misalnya pasien COVID dirawat di rumah sakit nggak bisa makan sama sekali, pulmosol ini bisa jadi pengganti makan. Tapi kan susu nggak bisa jadi pengganti makan. Jadi secara kalori dia lebih cukup untuk sebagai pengganti makan. Kemudian yang kedua adalah proteinnya juga dia lebih tinggi karena kebanyakan orang-orang COVID ini kan mengalami radang. Radang itu kalau peradangan di sistem pernafasan kita atau di seluruh tubuh kita pasti terjadi pemecahan massa otot. Nah, padahal nih kalau kita bernafas pasti juga berasa kan rongga dada kita itu bergerak juga menggunakan otot. Dia sudah mengalami peradangan, massa ototnya menurun nih. Otot di paru di dadanya juga menurun, berarti kan dia lebih berat untuk bernafas. Nah, pulmosol ini kalau dibandingkan dengan susu biasa, proteinnya sampai 1,5 kali lipat. Nah, di luar itu juga dari komposisi karbohidrat sama lemak. Ini yang harus perhatian juga orang-orang Indonesia, apalagi kalau ngomongin makanan, suka takut berlebih baik ke karbohidrat maupun ke lemak. Padahal karbohidrat dan lemak ini sama-sama kita butuhkan. Nah, biasanya kalau makanan kita tanpa gangguan pernafasan yang nggak ada gejala sesak, karbohidratnya lebih tinggi sebagai sumber energi utama. Nah, tapi ternyata karbohidrat ini kalau di metabolisme menghasilkan karbon dioksida paling banyak dibandingkan lemak maupun protein. Jadi kalau orang-orang gangguan pernafasan, minum atau konsumsi susu-susu yang lain, yang karbohidratnya paling tinggi dibandingkan komponen yang lain, itu bisa mengakibatkan karbon dioksidanya tertahan di paru-parunya lebih lama. Jadi sesak napasnya lebih berat. Nah, di pulmosol ini sudah menyesuaikan dengan guideline internasional. Jadi ada namanya ESPEN, dia menganjurkan kalau orang-orang dengan gangguan pernafasan, COVID dengan penurunan fungsi pernafasan itu karbohidrat dan lemak itu 1:1. Di Indonesia nggak ada susu dan formula komersil lain yang komposisinya kayak gini. Hanya pulmosol yang menyesuaikan komposisi tersebut. Makanya pulmosol ini tepat sekali untuk gangguan pernafasan termasuk COVID yang punya gejala sesak atau gangguan pernafasan lainnya. Oh gitu, wah luar biasa sekali ini. Terus ini kan susu kayak gitu ya. Ini bisa dikonsumsi di usia berapa atau semua orang boleh gitu, Mbak Midu? Oke, sesuai takaran saji sebenarnya kita menganjurkan, jadi takaran saji pulmosol itu 1 kali konsumsi 1 sachet dilarutkan dalam 180 ml air. Jadi 1 box itu ada 3 sachet. Itu sesuai takaran saji itu dianjurkan 12 tahun ke atas. Tapi kalau di bawah 12 tahun boleh nggak minum pulmosol? Kan juga sering tuh anak-anak juga sekarang banyak yang COVID, kemudian anak-anak juga sering mengalami pneumonia. Nah, itu sebenarnya boleh mengkonsumsi pulmosol, tapi harus di bawah pengawasan tenaga kesehatan, terutama terkait perhitungan kalorinya. Jangan sampai kalorinya berlebih. Gitu. Oh iya. Oke, ini menarik ini informasinya, Mbak Mindo. Ini jadi ada satu solusi kalau kita ingin lebih sehat lagi gitu ya. Oke, nah ini bisa didapat di manakah? Kalau saya di Yogyakarta ini, Mbak. Ini harus nih. Ini jadi pengen ini. Monggo ini bisa didapat di mana ini? Oke, sebenarnya pulmosol di Jogja juga sudah banyak ada, karena memang pertama yang harus diperhatikan kan pulmosol ini dia pangan khusus. Dia kan memang ada indikasi spesifik khusus. Jadi nggak bisa tersedia di supermarket atau misalnya di toko-toko kelontong nggak bisa. Nah, pulmosol ini kebanyakan bisa ditemukan di apotek-apotek. Nah, ini kebetulan kalau di Jogja sekarang ini juga si pulmosol sedang ada promo di apotek PAM 24 gitu. Apotek PAM 24. Oke, ini tapi di apotek-apotek lain juga banyak. Juga banyak ya. Oke, berarti memang sudah bisa didapatkan di apotek-apotek gitu ya. Gak usah khawatir nih Sobat Sonora dan juga pendengar semuanya nih kalau ingin dapetin produk yang satu ini, ternyata ada satu nutrisi spesifik untuk ke pernafasan ini ya. Oke, yang namanya Pulmosol. Dicatat nih, Pulmosol ya, tulisannya PULMOSOL. Nah, guys silakan untuk dicari di apotek-apotek terdekat ini. Oke, Mbak Mido nanti akan kita lanjutkan lagi
karena ini ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pulmosol. Apakah ini nanti bisa diminum untuk mereka yang alergi, kemudian kalau ini apa bisa dicampur dengan yang lainnya. Tapi nanti ya Mbak ya, kita tahan dulu, nanti biar pada penasaran dulu ini ya. Saya kembali ke Dokter Paulus dulu nih karena juga ada masih berkaitan dengan daya tahan tubuh juga ini. Dokter, saya kembali ke Dokter Paulus ini berkaitan dengan COVID-19. Saya coba untuk ini berkaitan dengan agar kita tidak terkena COVID, baik COVID yang varian lama ataupun varian baru. Ini tadi sudah sedikit disampaikan dokter harus prokes. Nah, ini lebih lengkapnya seperti apa dok? Apa yang harus kita lakukan? Mungkin pencegahannya dok? Vaksinasi kayak gitu sudah cukup atau gimana? Ya, jadi kalau bicara pencegahan itu kita bicara beberapa poin ya. Jadi tidak bisa bicara satu poin saja. Okay. Jadi tidak bisa kita misalnya vaksinasi saja atau prokes saja juga tidak. Jadi bagaimana kita menggabungkan semuanya dalam satu keterkaitan yang bagus. Jadi yang bagus adalah prokesnya jalan, kemudian pola hidupnya juga bagus, dan vaksinasinya juga jalan. Ini harus dilaksanakan semua dan tidak boleh pilih-pilih. Misalnya saya sudah divaksin, ya udah saya nggak pakai masker, tidak boleh pilih-pilih. Jadi semua harus dilaksanakan. Itu satu istilahnya senjatanya harus dipakai semua. Kalau cuma vaksin, misalnya ini ibaratnya tiga-tiganya itu melindungi kita dari depan, samping, belakang gitu. Nanti kalau salah satu nggak dipakai ya bisa ketembak dari salah satu sisi yang bolong gitu. Jadi ibarat cara mengibaratkan bahwa mungkin yang di masyarakat adalah kalau sudah divaksin boleh kumpul-kumpul lah, ini juga tidak boleh. Jadi setelah divaksin juga tetap harus protokol kesehatan, tetap menjalankan pola hidup sehat. Karena apa? Karena vaksin ini membantu melindungi kita untuk penyakit-penyakit yang lebih berat. Tetapi kalau kita tidak menjalankan protokol kesehatan, maka ada satu peluang untuk masuknya virus meskipun sudah divaksin. Ini harus diingatkan dulu. Jadi bagaimana perbedaan antara virus yang dulu maupun virus yang sekarang? Jawabannya adalah sama. Jadi baik virus yang dulu asli dari Wuhan sampai kepada varian-varian yang terbaru. Ini kalau bicara pencegahan, cara menanggulanginya adalah sama, yaitu bagaimana kita menerapkan protokol yang benar. Jadi bukan hanya sekedar menerapkan ya. Kalau misalnya pakai masker ya cuma dipakai di janggut atau cuma dipakai di itu ya nggak bagus. Jadi tetap menerapkan secara benar. Masker yang dipakai secara utuh, kemudian cuci tangan yang benar, kemudian jaga jarak yang benar. Semua dilaksanakan secara benar dan secara disiplin. Belajar pola hidup juga harus disiplin, vaksinasi diikuti, jadi harus dijalankan semuanya. Jadi tidak boleh pilih-pilih ya. Tidak boleh pilih-pilih, semua harus dilakukan secara ketat juga ya dok ya? Iya betul. Oke. Dok, ada satu lagi pertanyaan ini, sebelum nanti dokter mungkin karena harus praktek, ini ada satu pertanyaan dulu dari Ibu Melani nih dok, ini berkaitan dengan apakah ibu hamil itu bisa divaksin, kemudian setelah vaksin kalau muncul demam itu bagaimana? Dan ini juga bertanya berkaitan dengan hand sanitizer, apakah itu sudah cukup membunuh virus atau malah bikin kebal virusnya? Mungkin itu dok, beberapa pertanyaan nih dari Bu Melani, saya gabung semuanya, monggo dok. Ya, kepada Bu Melani ya, jadi yang pertama adalah jadi mengenai ibu hamil boleh divaksin tidak? Ya, jadi vaksinasi ini memang diharapkan bahwa semua penduduk Indonesia itu harapannya itu semua bisa divaksin. Karena harapan kita kan kalau 70% bisa divaksin maka tercapai namanya imunitas komunal ya, mungkin kenal sebagai herd immunity ya. Jadi kalau 70 itu bisa divaksin, 70% dari seluruh masyarakat bisa divaksin, maka akan melindungi dari sisa masyarakat yang lain. Nah, maka seluruh komponen masyarakat tanpa kecuali akan diusahakan divaksin oleh pemerintah. Termasuk juga ibu hamil atau menyusui, bahkan anak-anak dan penyakit yang komorbid orang tua juga semuanya kalau bisa divaksin. Nah, sehingga pada awalnya dulu memang belum ada jatah untuk ibu menyusui atau hamil ya. Nah, pada sekarang ini sudah ditetapkan oleh SK pemerintah ya dari Presiden bahwa sudah disiapkan jatah vaksin untuk ibu menyusui atau hamil. Ini sudah ada gilirannya, tinggal menunggu nanti kapan makan dilanjutkan. Dan kemudian untuk anak-anak juga sudah disiapkan vaksin yang khusus anak-anak yang usia sekian sampai sekian.
Dan ini jangan khawatir bahwa vaksin yang dilaksanakan di Indonesia ini sudah melalui uji klinis yang sudah terukur. Jadi semua sudah mengalami penelitian dari beberapa ahli dan siap untuk dilaksanakan pada kelompok-kelompok tertentu. Jadi misalnya vaksin yang untuk ibu hamil sudah diteliti pada ibu hamil yang komunitas sebelumnya. Oleh anak-anak yang mau anak-anak ya sudah diteliti pada komunitas sebelumnya. Jadi semua sudah punya data-data sendiri. Data-data yang misalnya data yang baik ya. Jadi kita punya data-data pendukung yang baik untuk satu kelompok, maka yang ibu hamil yang mendapat data untuk ibu hamil, menyusui, anak-anak juga mendapat data untuk vaksin yang untuk anak. Oke juga ya. Oke. Dan untuk tadi yang kedua, yang efek sampingnya gimana dok? Tadi yang panas ya, kayak gitu nggak apa-apa ini gimana? Ya jadi memang efek samping vaksin sampai saat ini ya sama seperti vaksin yang lainnya. Sampai saat ini memang mungkin dikenal sebagai KIPI ya. Orang mendengar KIPI itu kejadian ikutan pasca imunisasi. Nah, KIPI ini dibagi menjadi ringan, sedang, berat ya. Kalau yang ringan itu ya demam-demam, kemudian nyeri tempat suntikan, pegel-pegel. Nah, dan sampai yang berat-berat itu sampai yang dirawat di rumah sakit sampai dengan kematian. Sampai saat ini memang ada beberapa data yang menyebutkan beberapa divaksin itu meninggal. Tetapi dari rilisnya yang Kemenkes atau ya itu belum ditetapkan sebagai efek samping dari vaksinnya. Jadi masih disebut sebagai suatu kejadian yang berbarengan dengan vaksin. Dan jumlahnya juga masih sedikit sehingga keamanan vaksin ini masih dianggap tinggi untuk masing-masing kelompok. Nah, kalau terjadi demam setelah vaksin ini bisa diterapi dengan obat demam seperti biasa. Tetapi harus hati-hati, dilihat lagi perkembangannya. Kalau memang demamnya berlanjut atau mungkin ditambah disertai batuk pilek, maka harus periksa ke dokter atau ke fasilitas kesehatan. Oke. Terus untuk hand sanitizer tadi gimana dok? Ini sudah cukup? Maka itu harus gini. Ya, jadi hand sanitizer ya itu memang berisi zat-zat yang untuk antiseptik ya, anti mikroba, di mana mempunyai kemampuan untuk membunuh mikroba ya. Nah, apabila digunakan ini bisa membantu membunuh kuman yang berada di tangan atau di tempat-tempat yang kita pegang. Maka kalau kita sering memakai sanitizer atau cuci tangan dengan air mengalir dengan sabun ya, ini prinsipnya kita membersihkan tangan ini akan membantu membunuh kuman. Di samping dengan sekali lagi saya ingatkan protokol-protokol yang lain. Jadi sanitizer juga sangat berguna. Selain juga cuci tangan pakai sabun, itu sangat baik untuk membunuh kuman, ditambah dengan protokol-protokol ini. Oke. Dok, ini karena dokter mau praktek, jadi untuk closing pesan-pesannya untuk pendengar semua seperti apa? Sebelum nanti saya untuk full di sesi terakhir untuk ke Mbak Mindo nanti. Jadi dokter dulu deh, monggo ini. Ya, jadi pesan pada pemirsa ya Radio Sonora ya bahwa memang saat ini kita berada pada fase yang mungkin mengkhawatirkan ya. Mungkin membuat kita menjadi stres, menjadi khawatir. Tetapi harus ingat bahwa semua sistem yang dibuat oleh pemerintah dan fasilitas kesehatan ini sudah berlangsung secara standar ya. Dan kemudian tugas untuk penanggulangan wabah ini bukan hanya dari pemerintah saja, tetapi meliputi pemerintah, tenaga kesehatan, dan seluruh komponen masyarakat. Jadi saya mengajak kembali ke masyarakat ya. Nah, tidak intinya saya mengajak, marilah kita bergandingan tangan ya, kita bersama-sama memerangi COVID ini. Jadi jangan saling menyalahkan, jangan saling ya, mungkin memberikan statement negatif ya. Jadi kita bersama-sama baik dari pemerintah sampai masyarakat itu memerangi COVID ini. Dan sekali lagi jalankan protokol kesehatan secara utuh, tidak separuh-separuh, tidak sebagian, dan tidak boleh pilih-pilih. Dan semoga ya pandemi ini segera berakhir. Terima kasih. Dokter Paulus, terima kasih sekali. Ini banyak pencerahan yang disampaikan. Ini semoga bermanfaat untuk semuanya ya dokter ya. Ya, saya mau pamit dulu. Oke, jaga kesehatan terus dokter. Ya, terima kasih. Oke. Dokter Paulus. Ya. Tapi perbincangan kita belum berakhir ya Mbak Mindo ya, karena setelah ini, nah ini pertanyaan-pertanyaan yang sudah datang di WhatsApp ini untuk ke Mbak Mindo semuanya berkaitan dengan pulmosal nanti ya. Nah seperti apa nanti akan kita sampaikan setelah komersial berikut ini. Mbak Mindo tetap bergabung ya. Oke. Dan juga untuk Anda sahabat Sonora bergabung di Sonora Jogja. Saya live dulu ya Mas.
Dokter, terima Terima kasih. kasih Dokter Terima Paulus. kasih. Terima kasih semuanya. Terima Salam sehat kasih. selalu. Matur Oke. nuwun Terima kasih. dokter. Salam, G. Nggih, monggo Monggo. matur nuwun. Halo Mbak Mindo. Halo. Nah, ini kita jadi berdua nanti. Siap, Ini siap. ada pertanyaan yang berkaitan dengan tadi yang belum dijawab, masalah apa konsumsi susu ini cocok untuk mereka yang alergi. Kemudian juga ada pertanyaan ini, sebentar saya buka dulu. Apakah untuk ke anak-anak cocok susu ini? Tadi sudah dibahas ini ya, udah. Oke, kemudian juga ada untuk yang ada komplikasi pneumonia dan gula darah tinggi, apakah cocok juga minum pulmosol ini untuk makan tambahannya? Kemudian ada juga ini ada lagi, sebentar saya buka. Nah, kalau dicampurkan dengan minuman lain apa boleh? Itu kemudian juga itu dulu yang ada ya. Oke, nanti kalau ada yang masuk lagi yang berkaitan dengan pulmosol saya sampaikan. Siap. Oke, ini kayaknya untuk Mbak Mindu semuanya ini nanti ya. Oke. Oke. Udah nggak ada pendampingnya soalnya. Oke. Ya, ini masih iklan. Nanti kita agak mundur sih, ini nggak apa-apa. Nanti karena ini ada pertanyaan yang harus dijawab juga. Oke, oke. Siap.
ngomong orang. Halo Mbak Windu, sudah siap nih ya? Siap. Oke. Oke, sahabat Sonora, kita akan lanjutkan ya perbincangan kita di kesempatan sore petang kali ini di perbincangan bersama Kalbe dan satu produk nutrisi spesifik untuk pernafasan yaitu Pulmosol. Ini tadi sudah disinggung oleh Mbak Mindo ya, berkaitan dengan Pulmosol itu apa. Nah, Mbak Mindo, ini masih join ya? Masih dong. Oke, kita akan ke WhatsApp yang sudah masuk ini. Mungkin ini beberapa saya ringkas ya, ini karena ini sedikit berkaitan juga dengan pertanyaan satu sama yang lainnya. Nah, ini yang pertama ini ada yang tanya gini, apakah Pulmosol ini cocok untuk ke yang punya penderita alergi atau autoimun? Ini dari Kirana. Gimana ini? Kalau untuk yang alergi, Pulmosol ini kalau alergi terhadap susu sebenarnya aman. Karena di Pulmosol sendiri sebenarnya walaupun proteinnya protein susu sapi tapi sudah dimurnikan. Jadi biasanya orang alergi susu itu terkait dengan laktosanya, gula susunya. Nah, Pulmosol ini gula susunya sudah cukup rendah, sangat rendah, sehingga bahkan pemberiannya kalau untuk orang-orang dengan alergi masih aman sampai 24 gelas sehari. Padahal kan nggak mungkin konsumsi Pulmosol sampai 24 gelas sehari. Jadi untuk yang alergi amannya. Yang untuk terkait autoimun, memang harus ada yang cukup diperhatikan karena di Pulmosol ini ada bawaan asam amino namanya glutamin. Nah, glutamin ini untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita atau sistem kekebalan tubuh kita. Padahal orang dengan autoimun ini kan kadang kondisinya imunnya terlalu tinggi justru. Jadi bahkan sistem imunnya yang menyerang sistem kekebalan tubuhnya yang menyerang dirinya sendiri. Oleh sebab karena itu kalau misalnya orang dengan autoimun dianjurkan malah lebih baik harus konsultasi dengan tenaga kesehatan dulu. Karena harus dilihat dulu apakah kondisi imunnya memang butuh ekstra imun atau memang saat itu justru terlalu berlebihan sistem kekebalannya. Jangan sampai salah. Jadi harus memang dari resep atau rekomendasi dari dokter. Oke, Dok. Ini juga ada yang tanya Dian di Jakal dan juga ini berkaitan dengan ada komplikasi pneumonia dan gula darah tinggi. Itu apakah aman juga untuk konsumsi itu? Kemudian juga tadi ada yang gabung tanya itu mereka yang punya diabetes. Ini gimana kalau minum ini juga? Mungkin sekalian dijawab aja, ini ada 2 pertanyaan nih. Oke, yang pertama untuk pneumonia sangat aman sekali untuk mengkonsumsi Pulmosol karena kan pneumonia itu juga sesak ya, sesak napas dan memang dia butuh makanan yang karbohidrat dan lemaknya lebih berimbang supaya tidak membuat sesak napasnya lebih berat. Jadi untuk pneumonia sangat aman dan bahkan justru Pulmosol ini adalah pilihan yang tepat sekali. Kemudian dengan komplikasi diabetes, tadi saya lupa cerita sebenarnya. Nah, Pulmosol ini memiliki kandungan karbohidrat yang cukup unik. Dia punya indeks glikemik rendah. Indeks glikemik rendah itu artinya dia nggak naikin gula darah sewaktu secara signifikan. Dan karbohidrat Pulmosol ini mengandung serat dan karbohidrat kompleks juga. Jadi untuk orang-orang dengan diabetes, Pulmosol ini sangat aman untuk dikonsumsi sebagai tambahan. Tapi sekali lagi catatannya berarti adalah diabetes dengan gangguan pernafasan ya. Kalau diabetes tapi tidak dengan gangguan pernafasan, tentu bukan pilihannya adalah Pulmosol gitu. Oke, satu lagi Mbak Mindo, ini saya Ibu Rina yang ada di Jogja, ini saya tidak bisa minum susu yang amis. Ini kalau saya campur dengan mungkin jus kayak gitu, apakah akan mengurangi kandungannya atau sebaiknya gimana? Dicampur madu apakah juga boleh? Terima kasih. Oke, sebenarnya informasi buat Bu Rina, sebenarnya Pulmosol ini nggak amis sama sekali, wangi vanilanya cukup enak. Gitu. Tapi kalau misalnya
mau ditambahkan dengan jus atau dengan Madu. madu nggak masalah. Tapi memang lebih bagus saya menganjurkan lebih ke arah jus sih daripada madu, karena madu ini kan konten gulanya cukup tinggi. Oh gitu ya ya Eh, ya ya. sementara sementara pulmosol itu kan kita berharap untuk menurunkan gejala sesaknya dengan cara menaikkan kadar lemaknya nih, tapi lemak baik. Ini yang harus diperhatikan juga. Lemak di dalam pulmosol ini adalah lemak baik, omega 3, kemudian lemak yang cepat serap. Jadi kalau ditambahkan madu justru kan berarti karbohidratnya naik nih. Padahal kita butuhnya yang menurunkan karbohidrat untuk meredakan sesak napasnya. Sebenarnya kalau mempengaruhi rasa, memang pulmosol saat ini variannya cuma vanilla. Yang kita anjurkan justru ditambahkan yang tidak punya konten karbohidrat. Sebenarnya jus juga punya. Lebih baik misalnya ditambahkan bubuk coklat murni atau misalnya kopi itu juga boleh karena tidak ada konten karbohidrat begitu. Begitu ya Ibu Rina. Malah disarankan sebenarnya langsung dikonsumsi aja nggak apa-apa kan nggak habis kok, nggak usah khawatir ya. Oke, Mbak Mindo, ini sebenarnya asik banget perbincangan kita di sore kali ini. Tapi waktu kita, Mbak Mindo, mungkin untuk mengakhiri kebersamaan kita, ada informasikah yang belum disampaikan ke pendengar semuanya berkaitan dengan pulmosol ini, nutrisi spesifik untuk pernafasan? Silakan, Mbak Mindo. Oke. Jadi dalam menghadapi pandemi COVID ini, nutrisi itu memiliki peranan penting. Orang dengan gangguan pernafasan, termasuk COVID dengan gejala sesak atau gejala pernafasan lain seperti batuk dan anosmia, itu butuh ekstra nutrisi. Nggak cukup hanya dari suplementasinya saja. Nah, berbagai penelitian juga menyatakan bagaimana nutrisi yang tepat ini bahkan bisa membantu proses pemulihan, bahkan untuk pasien-pasien yang lebih berat, yang misalnya di ICU, dengan menggunakan alat bantu pernafasan seperti ventilator, bisa terbantu dengan nutrisi yang tepat bisa mempercepat pelepasan ventilatornya. Nah, dari Kalbe kami dengan bangga mempersembahkan Pulmosol. Harapan kami ini bisa menjadi solusi bagi orang-orang yang memiliki kebutuhan nutrisi dengan gangguan pernafasan. Pulmosol ini satu-satunya dan pertama di Indonesia. Dan kabar baiknya di Yogyakarta sudah banyak tersedia di berbagai apotik, dan sebenarnya saat ini sedang ada promo yang bisa dilihat juga. Oke. Promonya bisa dilihat langsung daripada saya ngomong nggak bisa dengar dengan jelas. Okay. Promonya sudah tampil juga di Instagramnya Sonora Jogja. Jadi bisa dilihat dan dibaca promonya seperti itu. Dan itu juga paketannya bersama dengan vitamin. Ada yang untuk isoman, ada yang untuk kekebalan tubuh sehari-hari. Lengkap deh. Ya, oke, paketannya lengkap itu ya, jelas ya. Oke. Oke, Mbak Mido, terima kasih sekali untuk waktunya di kesempatan petang kali ini. Ini semoga informasi yang cukup menginspirasi kita semuanya ya. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Oke, ya. Baik, sahabat sebenarnya jelas Pulmosol ini adalah solusi nutrisi gangguan pernafasan pertama dan satu-satunya di Indonesia. Dan Pulmosol ini hadir memenuhi kebutuhan gizi pada gangguan pernafasan seperti tadi disampaikan COVID-19 dengan gejala pernafasan, PPOK, asma, dan gangguan pernafasan lainnya. Kemudian juga Pulmosol ini memiliki diformulasi paling sesuai dengan guideline internasional untuk digunakan oleh pasien COVID-19 dengan gangguan pernafasan. Tadi sampaikan Mbak Mido demikian juga ya. Dan Pulmosol ini dapat dikonsumsi sebagai pelengkap maupun pengganti makanan selama perawatan mandiri COVID-19 atau isoman dalam perawatan di rumah sakit hingga ketika pejuang COVID-19 berada dalam perawatan di intensive care dan pengguna ventilator. Oke, itu informasi yang cukup menarik. Dan untuk informasi masih berkaitan dengan Pulmosol, bisa dilihat di IG-nya Pulmosol ya, dan juga Sepenuh napas. @sepenuh napas. Nah, @sepenuh napas IG-nya, dan nanti informasi berkaitan dengan sepenuh napas itu apa juga ada di IG-nya itu ya Mbak Mindo ya, dan juga bisa lihat di IG-nya Sonora Jogja juga. Terima kasih untuk kebersamaannya, untuk yang sudah gabung di kesempatan sore petang kali ini. Ada Rita, ada Zia, ada Berna, ada Kirana, ada Andrea, dan semuanya tadi yang sudah bergabung. Ketemu lagi di lain kesempatan, dan saya Hasta mohon pamit dari perbincangan ini. Nanti ketemu lagi di program Sonora selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih. Halo, Mbak Mido. Halo. Ya, tadi sepenuh napasnya nggak disinggung banyak ya, tapi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Kan jadinya fokusnya Pulmosol, nggak apa-apa sih. Oke. Kan bisa dilihat di IG juga ya. Iya, betul. Betul, oke. Thank you ya, Mbak Mindo ya. Mas Asta. Oke, luar biasa sekali. Yes. Oke, Mbak Adis, thank you. Mas Satrio juga nih yang sudah gabung juga dari teman-teman KB. Iya. Senang bisa bergabung di Sonora. Nah, oke, luar biasa sekali petang kali ini.
Mas, semuanya deh yang dari teman-teman KB, ada Mas Denny, Mbak Natalia, semuanya nggak bisa sebut satu-satu ya. Thank you deh udah gabung. Kalau Pak Denny itu Pak sih, Pak Mas Hasta, bukan Oh, Mas. oh sudah, ini Pak Denny ya, non saya Pak Denny. Apa-apa dan Mas juga biar. Pelanggaran nih. Ini biar akrab itu maksudnya ya. Nggak Iya, bisa Pak. sama Pak Denny, nggak bisa akrab memang. Oh nggak boleh ya? Nggak boleh. Agak susah orangnya karakternya. Bu Mindo sudah mandi, Bu Mindo. Belum. Mulai ini.